Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan berpresentasi tentang bisnis plan saya, yaitu Selai Nanas. Selai Nanas merupakan usaha sampingan saya yang bergerak di bidang pangan yang dipasarkan secara online dan offline di Bandung. Saya mulai merintis ini pada tahun 2020. Saya awalnya coba-coba membuat Selai Nanas ini dan saya tawarkan pada tetangga yang dengan harga murah. Ternyata komentar dari tetangga cukup baik dan saya berniat untuk memajukan bisnis ini. Di sini saya akan memperkenalkan tim saya, yaitu saya sendiri Dewi Mulyani sebagai tim leadernya dan teman saya sebagai teman bisnis yaitu Dwi Nindi sebagai administrasi dan teman saya satu lagi Sandi sebagai pemasaran dan teman bisnis juga. Problem dalam bisnis plan ini, buah nanas dibudidayakan di Indonesia. Petani banyak yang menjual nanas dalam bentuk segar. Namun kadang permasalahan dalam penjualan nanas di kala pancaraya buah nanas melimpah dengan harga yang sangat rendah. Nanas akan mengalami kebusukan karena tidak kuat tahan lama. Ini sangat merugikan petani dan pembeli, oleh karena itu perlu adanya pengelolaan buah nanas yang mempermudah pengemasan dan meningkatkan penjualan nanas. Maka dari itu, banyak orang membeli nanas dibuat untuk selai agar dapat bermanfaat dan berguna. Solusinya yaitu selai nanas merupakan buah pilihan yang dijadikan untuk selai. Selai nanas ini banyak disukai masyarakat dan anak-anak. Karena dengan adanya selai nanas bagi yang sarapan pagi gampang membuat roti, begitu simpel dengan tidak memakan waktu. Nanas ini mengandung vitamin C dan bagus untuk kesehatan, terutama memperlancar pencernaan. Bagus untuk mata. Selain nanas itu juga banyak dipergunakan untuk membuat nastar. Target customer ini yaitu kebanyakan wanita yang membeli buah nanas ini, sedangkan laki-laki hanya beberapa persen dari wanita. Market sizing di sini kita dibagi menjadi 4, yaitu PAM, TAM, SAM, and SOM. PAM di sini mewakili pasar global produk ini tanpa batas geografi dan faktor lainnya. Untuk jenis usaha masker, kemungkinan kami baru menerima pemesanan online sosial media saja. TAM menunjukkan beberapa banyak pelanggan di pasar untuk membutuhkan produk Anda. Mereka tidak selalu membelikan produk-produk ini, tetapi memiliki kebutuhan di dalamnya. SOM adalah bagian dari saham yang ingin dapat diduduki oleh perusahaan yang kami miliki dengan mempertimbangkan pengembangan strategi pasar dan tindakan persaingan. SOM adalah bagian pelanggan dari total addressable market atau TAM, yang sebenarnya dapat dijangkau, artinya indeks ini menunjukkan volume pelanggan yang siap membeli produk dan kategori yang sama seperti yang dimiliki kami. Kompetitor dan persaingan. Persaingan dalam bidang bisnis akan selalu ada, di mana persaingan itu cukup besar. Para pembisnis kecil seperti kita lomba-lomba untuk mencari yang terbaik, baik harga, merek, pelayanan, dan produk. Maka dari itu kita harus benar-benar menjaga pelayanan yang terbaik untuk konsumen agar tidak mengecewakan. Di samping itu, kita harus sering-sering mempromosikan produk kita kepada konsumen maupun lewat online agar bisnis kita lebih maju walaupun ada pesaing. Jangan pernah menyerah dalam bisnis, terus maju dan mencapai kesuksesan. Bisnis model yang kita pakai yaitu bisnis model sebenarnya adalah frame dari sebuah rencana bisnis yang memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan memperhitungkan sebuah komponen bisnis. Pengertian sederhananya itu bagaimana perusahaan akan menghasilkan uang. Bisnis model yang kami lakukan itu business maker. Kami adalah use free, di mana bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang kami peroleh, utamanya dari penjualan produk, makanan yang kami sediakan, dan kualitas dengan layanan yang setimpal dengan harganya.
review membuat selai nanas yang bagus itu harus diparut daripada di blender, karena dengan cara di blender akan menggunakan air sangat, blender itu tidak sangat dipanaskan, akan mengeluarkan banyak air, sehingga setelah jadi tidak akan selalu kering dan akhirnya gagal. Maka dari itu harus diparut. Itulah pengalaman saya waktu membuat selai nanas. Invest yang saya butuhkan yaitu marketing 800.000, working capitalnya 1 juta, resumennya 2 juta, dan checklist 2,700.000, product developmentnya 4 juta. Sedangkan modal yang kami butuhkan adalah 10.500.000. Customer acquisition di sini menjadi 3, yaitu acquisition adalah proses yang mendatangkan customer di bisnis kita. Tujuannya yakni untuk menciptakan strategi serta dapat beradaptasi mengikuti tren perusahaan. Dan selai nanas akan melakukan promosi yang ditampilkan secara menarik oleh sosial media. Sedangkan conversationnya, tujuan dari pemasaran ini, kami akan memperkenalkan produk dan layanan kami melalui platform digital yang dibungkus dengan penampilan yang menarik dan jelas. Yang terakhir adalah retention. Retention ini adalah berfokus untuk kepada repeat purchase dari customer atau pelanggan. Tujuannya adalah membuat repeat customer membeli lagi dengan jumlah pembelian yang lebih besar. Inilah kontak present saya apabila ada pemesanan. Dapat dihubungkan melalui nomor yang ada tertera di nomor ini, email saya, dan website. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.